Hai, balik lagi di channel aku, di channel Setengah Salmon, bukan channel tentang hewan. Oke, aku terangin sedikit mengenai channel ini. Jadi channel ini akan lebih ngebahas barang-barang yang aku beli secara online, yaitu aku akan unboxing, akan review, dan barang-barang yang aku unboxing atau review itu sekitaran tentang elektronik atau gadget. Jadi saat ini aku punya barang yang sebenarnya aku udah punya lama, yaitu JBL Charge 3. Kalau kalian udah pernah lihat videonya di channel ini, aku udah pernah unboxing JBL Charge 3 ini. Namun yang kali ini aku mau compare dengan JBL yang baru aja aku beli, yaitu JBL Charge 3 tapi yang KW. Aku pengen ngebandingin antara dua JBL ini, kira-kira apa sih perbedaannya. Kalau dilihat dari kasat mata pasti nggak ada perbedaannya kalau misalnya kayak gini aja. Cuman kalau aku mau bahas lebih dalamnya lagi, seenggaknya kalian tahu tentang info kedua speaker ini. Kira-kira kalian harus beli yang mana? Dan udah pasti sih sebenarnya kalau aku nyaranin pasti harus beli yang original. Cuman ini untuk lebih menjelaskan lagi perbedaan antara yang original dengan yang palsu. Oke, kita langsung aja bahas. Ini untuk penampakan dari JBL Charge 3 yang fake-nya, dimana aku hanya beli ini Rp90.000. Itu sangat berbanding jauh dengan yang originalnya, yang mana yang waktu itu tahun lalu sekitar Rp2 juta. Sedangkan ini hanya di bawah 100.000. Untuk dari kotaknya sendiri sudah terlihat bahwa ini fake ya, karena kalau kalian udah pernah lihat video aku pas unboxing yang originalnya, itu terlihat untuk kotaknya sendiri lebih besar dari yang sekarang ini. Dan untuk dalamnya ini juga hanya tersedia 2 kabel, dimana tidak ada adaptor. Kabel yang diberikan yaitu kabel USB untuk ngecas yang pertama, dan yang kedua ada kabel untuk kabel jack, jadi bisa disambungkan ke handphone atau perangkat lain tanpa menggunakan Bluetooth. Dan ini untuk penampakan dari JBL-nya. Kita akan compare dengan yang aku punya satunya, yang mana yang original, mulai dari bentuknya, bahannya, dan suaranya. Ini JBL aku yang originalnya. Kita mulai untuk compare-nya, mulai dari bodinya sendiri, dimana kita bisa lihat untuk body yang fake terlebih dahulu. Di depannya itu terlihat seperti ada bayangan untuk bentuk speaker bulat-bulat. Sedangkan kalau yang originalnya nggak ada, jadi memang lebih halus untuk bentuk bodinya. Kalau dari bahannya sendiri sebenarnya, kalau yang original itu lebih ke karet dan juga nggak tahu ya, bahannya itu lebih halus aja. Kalau sedangkan yang untuk fake-nya ini lebih ke plastik. Dan juga nggak tahu bahan tengahnya ini apa, cuman lebih ke plastik sih. Untuk sampingnya sendiri udah jelas beda banget. Kalau yang kanan seperti kaca tapi tempelan, dan juga jika ditekan itu kelihatan banget lebih kopong yang kanan. Untuk logonya sendiri ini kasar banget pembuatannya, semacam ngasal gitu ditempel. Sedangkan kalau yang original udah kelihatan halus dari cetakannya, dari bentuknya, dari warnanya. Dan ini misalnya kalau secara detail untuk body-bodinya. Sedangkan kalau yang fake-nya seperti ini. Bila ditimbang atau dipegang, yang original itu lebih berat dan lebih berisi. Sedangkan kalau yang fake-nya ini berasa dalamnya kopong dan lebih ringan. Dan untuk bagian atasnya ada perbedaan untuk bagian paling kirinya, dimana kalau yang paling kiri yang original itu gambarnya Bluetooth, sedangkan yang atas itu M. Gak tahu juga itu maksudnya apa M, nanti kita akan cek itu M itu untuk apa. Dan kalau dilihat ini tombol-tombol yang asli, yang originalnya, sedangkan yang palsunya ini ada M, ada tombol volume, ada power on, dan ada untuk sambung untuk jebel-jebel lainnya, serta ada power
pause. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan yang originalnya, ini agak menonjol ya untuk tombol powernya, dimana kalau yang aslinya itu menyatu dengan body, sedangkan yang nggak tahu ini cacat atau memang seperti itu, cuman ini tombolnya sedikit nongol dan memang sedikit tidak berbentuk rapi ya. Untuk konektivitasnya sendiri juga ada perbedaan dengan yang original. Sebentar, ini pas aku buka bunyinya beda banget, sedangkan kalau ini terdengar cempreng. Kalau yang originalnya lembut, mungkin karena bahannya karet ya, karet atau silikon atau sejenisnya. Dan untuk yang originalnya itu hanya terdiri dari kabel jack untuk charger tengahnya serta USB. Sedangkan kalau yang palsunya ada 4 tuh, ada tambahan micro SD, dimana mungkin itu gunanya untuk masukkan micro SD dan bisa muter lagu dari sana. Selanjutnya kita akan coba nyalakan kedua speaker ini, dimulai dari yang orinya dulu. Saat aku hidupkan yang palsunya atau yang fake-nya, itu nggak bisa seperti yang orinya, dimana kalau yang ori hanya dipencet sekali udah langsung nyala. Sedangkan kalau yang palsunya harus ditekan lama baru bisa nyala. Sekarang kita coba masing-masing fungsi dari tombol-tombol yang ada pada kedua speaker ini. Kalau dari originalnya ini, dia di atasnya itu ada tombol Bluetooth, ada volume, ada pause, ada power on off. Dan ini aku coba untuk tombol volumenya memang berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu aku bisa naikin volume atau turunin volumenya dari handphone dan juga dari speakernya yang plus dan minus itu. Dan juga untuk tombol paling kanan itu tombol pause dan tombol continue untuk lagunya. Dan yang paling kiri itu merupakan tombol Bluetooth, dimana kalau misalnya kita baru pertama kali pengen connect ke speaker ini, kita harus tekan tombol itu. Nah, sekarang dicoba untuk yang speaker fake-nya. Aku udah hidupin lagunya dan aku coba untuk naikin dan turunin volumenya lewat HP, dan itu berfungsi dengan baik. Sedangkan saat aku mencoba untuk naikin dan turunin volume di tombol yang ada di speakernya, yang terjadi ialah malahan lagunya berpindah. Jadi fungsi tombol plus dan minus yang ada di speaker ini, fungsinya bukan untuk volume, melainkan untuk merubah lagu ke selanjutnya atau ke sebelumnya. Dan kalau untuk fungsi lainnya seperti pause dan selanjutnya itu tuh memang sama. Jadi untuk memberhentikan lagu dan melanjutkan lagu. Dan untuk tombol M ini yang penasaran dari awal, ternyata ini adalah tombol
selanjutnya karena aku penasaran, sebenarnya JBL ini memang waterproof kalau yang originalnya, dan yang di fake-nya juga tertulis pada boxnya bahwa dia waterproof. Jadi aku pengen membuktiin apakah dia benar-benar waterproof seperti yang originalnya apa enggak. Jadi aku coba tes, masukin ke air. Itu tadi semua review-reviewnya yang udah aku coba di kedua speaker ini. Kalau dari bahan suara itu udah jelas banget bahwa yang KW ini benar-benar nggak direkomendasiin banget ya, karena memang belum tahu untuk ketahanannya berapa lama, karena ini aku juga baru beli. Dan selama aku nyoba untuk ngedengerin suara sekitar 20 menitan, untuk awal-awal pertama kali denger memang lumayan bagus untuk speaker-speaker dengan harga 90.000. Cuman kalau misalnya kita dengerin secara agak lama atau misalnya kita lagi santai, JBL Chart 3 ini sedikit pecah suaranya, nggak sedikit sih, lumayan pecah suaranya, dan nggak nyaman didengerin jika dalam jangka waktu yang lama. Dan juga yang JBL Chart 3 KW ini nggak ada bassnya sama sekali. Berbeda halnya dengan kalau misalnya kalian dengerin di JBL Chart 3 yang asli. Itu suaranya bagus banget dan bassnya pun terasa banget. Jadi kalian pasti bisa menikmati musik secara waktu yang lama. Itu aja. Dan ini karena udah terendam air dan aku nggak tahu setelah ini bisa bertahan sampai berapa lama. Namun aku pasti akan nyoba untuk pakai regular, mau lihat ketahanannya sampai kapan. Sekian video dari aku mengenai JBL Chart 3 yang palsu dan yang ori. Jadi sarannya yaitu jangan pernah beli yang KW jika kalian ingin hasil yang maksimal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.